Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi kita akan meluruskan pengajaran dari Kainama yang mana dia memutarbalikkan fakta tentang Kristen seolah-olah orang Kristen ini nggak tahu apa-apa soal Kristus karena orang Kristen nggak boleh diajarkan tentang Kristus katanya. Waduh, ini jelas ajaran yang ngaco dari Kainama. Apa yang disampaikan Kainama? Oke, kita langsung nonton aja. Oh iya, Kainama pernah bilang bahwa dia tidak pernah menjelekkan agama Kristen, tapi faktanya dari video ini kita akan bahas. Dan juga dia mengatakan bahwa saya dan teman-teman semuanya, Andre Tunggal, katanya tidak bisa mematahkan argumentasinya, makanya serang pribadi. Bos, argumentasimu hari ini saya akan patahkan, tapi kamu harus tahu bahwa pribadimu juga layak untuk dibongkar karena tipuanmu yang ngaku mantan pendeta kuliah di Israel yang ternyata hanya omong kosong. Kita nonton videomu ya. Nama kita lihat videomu. Mana nih nama nih? Oke, ini dia. Salah kaprah juga kepada tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik gelar yang ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nggak ada yang kasih tahu. Nggak, emang kamu nggak bakalan disalahkan orang. Sih. Karena memang tidak pernah diajarkan dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Tahu. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya nabi. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia, tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen, nabi, imam, raja. Ya, kira-kira seperti itulah tipuan-tipuan Kainama. Lihat mukanya itu. Kainama penuh dengan dusta. Ya, dia mengatakan bahwa di situ kan dibilang kalau orang Kristen tidak diajarkan dan tidak boleh diajarkan tentang Kristus. Bahwa Kristus Mesias itu artinya adalah nabi. Ini orang memang songong cuy. Kita akan bahas ya dari bahasa Yunaninya. Nah, dalam bahasa Yunaninya kita akan lihat di sini ya. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah mereka. Ini kata nabi nih. Nabi ini di dalam bahasa Ibraninya itu juga memakai kata nabi. Tapi kalau perempuan biasanya pakai kata nabiah ini ya. Ini kecil banget tapi mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Dan di dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata profetes. Profetes. Jadi bukan memakai kata yang tadi, Kristos. Ini adalah sebuah kekeliruan yang Kainam sampaikan. Dia mungkin pikir ya orang umat sebelah kan nggak tahu juga bahasa Yunani, nggak tahu juga bahasa Ibrani, jadi bisa dibodoh-bodohin gitu kan. Ya karena memang taunya menghafal, tidak mengerti dan juga kayak gini nih, kejadian juga kayak gini. Memang taunya cuman sebatas itu, taunya hanya sebatas dengerin ustadz yang dipikir bener, padahal enggak. Ingat ya, Kristos dalam bahasa Yunani Kristus atau Yesus itu dalam bahasa Yunaninya Kristos. Dalam bahasa Ibraninya Mesias. Ini berbeda dengan kata nabi. Nabi itu dalam bahasa Yunaninya memakai kata profetes. Profetes dalam bahasa Ibraninya nabi. Atau juga bisa kalau perempuan nabiah. Makanya kita sering mendengar kata nabi atau nabiah. Itu namanya nabi. Jadi apa yang dikatakan Kainama ini jelas bohong. Kebohongannya dia juga mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh diajarkan tentang Kristus. Loh aneh kamu. Semua orang Kristen juga tahu Kristus itu Mesias yang diurapi. Tahu. Kita akan lihat dalam bagian lain ya. Kita lihat dalam bagian lain ya. Di dalam kisah para rasul. Tapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya. Dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Nah, kata di sini ini disambungkan antara profeton, patein, ton kriston auto.
Eplerosen autos. Nah, eplerosen ini kalau kita lihat di sini memakai kata ini untuk menunjukkan bahwa ini sudah digenapi, completely ya. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana profetes yang disampaikan oleh para nabi-nabi bahwa Kristus di sini ya. Kristuslah Mesias ini yang harus menggenapi. Penggenapan dalam apa? Dalam penderitaannya atau ditentukan tidak hanya untuk menjadi raja, tetapi adalah penderitaan. Makanya kalau kita lihat di sini dalam bagian ini ya, dalam bagian pasal yang keempat juga ini, sorry pasal 4. Yesaya 42 ayat pertama itu sebenarnya penggenapannya. Ini bilang sini ya. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di ayat yang kedua, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau mendengar suaranya di jalan. Ayat 3, bulu yang patah terbelah tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, ini kalau teman-teman baca semuanya di sini, ini adalah nubuatan tentang Mesias, seorang yang dipilihnya dan ini digenapi dalam Yesus Kristus. Mesias. Mesias itu sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai kalau dibilang yang dipilih tadi ternyata dia adalah seorang nabi. Tidak. Karena Mesias itu dalam arti yang dipahami oleh orang Yahudi juga itu memiliki tujuan seperti ini. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan Mesias ini yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia adalah Kristus. Mesias itu mencakup Mesias atau orang yang diurapi. Itu mencakup sebenarnya kalau boleh dibilang 4 hal. Pertama, dia nabi. Seperti yang dikatakan kayak nama ya, dia nabi. Tapi nggak cukup hanya di nabi. Informasi yang sepotong itu bisa menyesatkan kayak nama. Kamu pasti tahu itu bahwa orang-orang muslim itu taunya Yesus hanya nabi, ya kan? Makanya kamu sampaikan Yesus itu sebenarnya nabi. Orang Kristen juga tahu bahwa Yesus itu nabi. Tetapi kamu harus tahu bahwa dalam kata Mesias itu ada beberapa hal penting. Pertama, Yesus adalah nabi. Kedua, Yesus adalah raja. Ketiga, Yesus adalah imam. Keempat, Yesus juga adalah kurban pendamaian. Nah, dari keempat hal ini tak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Ini penting untuk diketahui supaya nggak dibodoh-bodohin. Nah, apa kaitannya dengan Yesus yang adalah nabi? Yesus yang adalah nabi yang mana dia menyampaikan kebenaran tentang Allah, tentang dirinya juga kepada orang-orang. Sehingga dia dianggap sebagai nabi. Tapi yang kedua, dia adalah seorang raja yang memerintah di kerajaan sorga. Makanya dia Yesus adalah raja bagi umatnya. Ketiga, Yesus adalah imam. Imam yang apa? Tugas imam. Imam yang membawa kurban persembahan untuk menyelamatkan manusia supaya dosa yang ada itu dihapuskan karena imam memberikan kurban. Makanya orang-orang dahulu, orang Yahudi itu ketika ke Bait Allah, mereka membawa kurban untuk disembelih untuk menjadi pendamaian karena manusia berdosa sehingga manusia diselamatkan. Manusia tidak mati, tapi dia diselamatkan karena kurban yang ada. Lalu kurbannya siapa? Kurbannya adalah Yesus Kristus, yang mana dia yang diurapi, yang dipilih untuk menjadi kurban, untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Ya, jadi 4 hal ini penting untuk kita pahami untuk mengerti tentang Mesias. Lalu apakah ini tidak diajarkan kepada orang Kristen? Oh, Anda salah. Ini justru diajarkan kepada orang-orang Kristen sebagai dasar iman Kristen. Jadi kami memahami tentang Kristus ya secara menyeluruh seperti itu kayak nama. Jadi nggak usah bohong-bohong. Ya namanya juga susah ya. Kalau memang raja dusta, masa kita mau larang untuk dia bohong? Orang nafasnya aja udah penuh dusta. God,